Pastor Brian Siawarta. Come on. Lagunya masih kayak gitu. What's up guys? Yo, what's up? Thank you so much, Bri. Yes. Lo penasaran color gue warnanya apa hari ini? Hari ini mungkin pink kali. Hari ini hitam bro, tapi gue hitam. gak boleh kasih lihat. Oke. Gue agak ngeri pas kalian bilang dia tahu color gue. Thank you so much. I love Brian Nelson. Kalau kalian love him, kalian bisa kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat Brian. Thank you so much, Bri. Hey, it's always good. Tunggu. Jangan kemana-mana. I need that rhythm. Tadi kayaknya dari tadi groovy banget gue di belakang sambil joget-joget sebelum khotbahnya mulai. So can we bring that rhythm back? Sedikit lagi. Come on. Bring it back, guys. Gue mau quickly before we start, gue pengen memperkenalkan cowok-cowok kece dan cewek kece di tempat ini. Sayang sekali cewek kece yang di tempat ini udah menjadi istri gue. So buat yang laki-laki yang ada di sini yang udah nggak single kalian, William, Brian. Siapa lagi ada di sini? Dia udah taken, alright, Melvin, dia udah taken semuanya. Just so you know, ini istri gue. Tapi laki-laki di tempat ini, guys, give me some groove, guys. Give me some groove, boys. Mereka adalah pemusik yang keren. Mereka adalah orang-orang yang sangat kece banget dan gue akan menampilkan sedikit solo-solo dari mereka. So, di ujung sisi, di pojok kiri, kita punya seorang businessman entrepreneur yang keren banget. Seorang Revi Nugraha akan memberikan kita sedikit tune di dalam keyboardnya. Come on, Revi. Hit it. Oh. I feel God is here. Come on, Revi. Yeah. Revi Nugraha, guys, the one and only. Nah, di sampingnya ada orang yang nggak kalah hipnya. Kelihatannya street banget, mukanya garang tapi hatinya Hello Kitty. Seorang Tri. Oh. Kasih, suaranya masuk kan? Kedengeran kan di sana kan? Alright. Sekarang di sebelah sini ada teman gue yang akhirnya kelihatan diekspor langsung dari Medan. Berikan yang terbaik, seorang Waldo Nugraha. Oh. Katanya laki-laki bisa dilihat keteguhannya lewat caranya bermain drum. Alright, now everyone, give me some tunes. Semuanya, baby, hit me some notes. Karena tema bulan ini kita ngomongin tentang bersama. Tentunya bersama kita lebih hebat. Tentunya bersama kita lebih baik. Tentunya bersama-sama kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kalau kita sendirian. Bersama tentu lebih baik selalu, yeah. Bersama ping. Selesai, thank you semuanya. Yes! Itu adalah mimpi gue untuk bisa menjadi seorang penyanyi, rapper. Thank you semuanya. The support. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat semua yang di belakang. Hey, semua teman-teman yang ada di... Thank you loh guys. Semua teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di Instagram Live, di TikTok Live, WhatsApp, di Zoom. Thank you semuanya udah bergabung sama kita. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat semua teman-teman yang baru pertama kali datang. Mungkin kalian datang dan berpikir, ini apa-apaan? Gue ada di sini karena temen gue ngundang gue, katanya di sini ada yang rohani. Di sini gue bisa menemukan Tuhan Yesus. Tapi kenapa yang gue temuin adalah kelompok orang yang bersenang-senang? Memang kita di sini cinta Tuhan Yesus. Memang di sini bukan tempat untuk satu agama aja, tapi untuk semua agama. Tapi yang pasti di sini kita selalu senang karena ada Tuhan yang selalu memberikan kita sukacita. Ada amin, saudara-saudara. Amin. Gue ada seru banget guys. Hey, welcome. Di sini adalah minggu terakhir final, the grand finale, season finale guys. Dari kita punya tema bersama. Semuanya bilang bersama. Untuk yang baru pertama kali datang, kenalkan nama gue Brian. Gue dan istri gue Karen tadi yang cakep banget, super. Kita mendapat kehormatan untuk bisa melayani di Empower. Aduh, gue sambil nafas dulu ya guys. Gue sambil nafas sambil ngeliatin Jen Paramita, you look great today. Hans Di, luar biasa dengan rambutnya yang kuning. Anthony juga senyumnya cakep banget. Gianni Asa nggak usah di ngomong, gue masih tunggu dia diundang menjadi boy band Korea. Hari ini gue juga kelihatan Dil Kian. Kayaknya ini Dil Kian orang Korea juga nih. Good to see you bro. Setiap minggu gue ngeliat wajah-wajah kalian di Empower, semakin lama semakin ganteng dan semakin cantik. Jadi bener kata orang, ini adalah gereja paling cakep dan cantik di seluruh Indonesia. Gue mau kasih tepuk tangan ke kalian semua. Karena kalian diciptakan sungguh luar biasa. Alright,
Bersama, kenapa kita ngomongin bersama? Karena tadi yang seperti gue udah nge-rap, bersama gue yakin Tuhan mau melakukan sesuatu di kehidupan kita. Gue pengen mulai dengan bilang yang tadi Brian udah sempat sebut. Nggak kebetulan hari ini lu ada di sini. Teman-teman gue di TikTok, nggak kebetulan hari ini kalian nge-scroll FYP, ngeliatin papi-papi, ngeliatin hal-hal yang seru, ngeliatin Mobile Legends, ngeliatin PUBG punya video, tiba-tiba ketemu video ini. Gue percaya Tuhan sayang kalian, gue percaya Tuhan mau berbicara kepada kalian. Teman-teman gue yang ada di Instagram, di YouTube, di Zoom, gue pengen ngingetin kalian bahwa apapun yang kalian hadapi hari ini, Tuhan tahu pergumulan kalian, Tuhan tahu kesusahan kalian, dan Dia mau berbicara, Dia mau memberitahu kalian seberapa Dia sayang kalian, bahwa kalian diciptakan, kalian adalah favoritnya Tuhan, dan hari ini Dia mau mengubah sedikit hati lu. Mungkin ada teman-teman gue di sini yang nggak mengenal Dia. Mungkin kalian dari kecil Kristen, kalian dari lahir udah anak pendeta. Tapi ini bukan tentang agama, guys. Ini adalah tentang seseorang yang turun di dunia, mati di kayu salib menebus dosa kita. Harapan gue adalah di akhir acara ini, lu bakal bisa mengenal seseorang yang namanya Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan nih, kayak gue bilang, di minggu keempat, guys. Bersama. Ayat kita udah 4 minggu lamanya adalah 1 Korintus 12, ayat 12-13. Kita bakal langsung masuk ke sana bersama. 1 Korintus berkata seperti ini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang Medan maupun orang Batak, baik orang Papua maupun orang Bandung, baik orang Jakarta maupun orang Jepara, baik orang Surabaya maupun orang, bantu gua guys, Sidoarjo, ya udah kelihatan kan, baik orang Lampung maupun orang Papua, Lampung, London bukan Indonesia, baik orang Lampung maupun orang Lamongan, orang Lamongan, baik orang Kalimantan maupun orang Kalibata. Semua kita adalah sama, kita adalah orang. Guys, kalau satu tepuk tangan. Kita semua di sini adalah sama, kita sama-sama orang Indonesia, dan temen gue yang Malaysia, we love you too. Dan kita cinta Tuhan Yesus. Tapi Alkitab berkata bahwa kita semua sebagai keluarga, di sini keluarga Empower, kita sama seperti sebuah tubuh. Oke, saat ini gue membutuhkan volunteer, gue membutuhkan sukarelawan. Siapa yang kita bisa pilih ada di sini? Kayaknya gue mau Waldo. Gue butuh Waldo. Ayo sini Waldo. Ini adalah orang paling ganteng yang denger-denger ada kasus-kasus gosip-gosip. Gue masih nggak tahu, katanya dia single tapi nggak single. Gue nggak bakal menjelaskan kecuali dia mau mengklarifikasikan. Tapi gue pengen meminta Waldo untuk merepresentasikan. Waldo ini mungkin dulu satu patah dua patah kata, nama, umur, hobi, dan apapun yang lu mau kasih tahu orang-orang tuh netizen. Silakan. Nama saya Waldo, umur 27 tahun. Hobi saya tuh menjaga hati orang. Dia udah langsung di sana. Oke, saat ini karena lu udah ngomongin hati, saat ini ada nggak ya lu lagi jaga hatinya? Saat ini brankas gue lagi kosong nih. Brankasnya ada, hatinya nggak ada. Oke, berarti brankas lu lagi terbuka dong atau tertutup? Terbuka, nanti gue kasih pin kodenya langsung. Lu Gua masukin nggak tahu. sendiri, lu kuncinya sendiri. Berarti transaksinya lagi single and ready to mingle ya? Berarti kalau ada wanita-wanita di sini, ada yang mau mengaplikasikan, meng-apply, apply, langsung aja ditulis apa yang bisa, coba CV-nya, lu jangan gitu dong, coba tipe cewek lu seperti apa? Satu aja sih, dekat sama Tuhan. Cowok yang power tuh gini, dengerin yang di TikTok, cowok yang power tuh gini, makanya kalau mau cari cowok jangan kemana-mana, kayak power aja, jangan cari Tuhan. Kembali ke lab. Yes, satu generasi sama gua. Alright, kita belajar, bulan ini kita lagi belajar bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita ngomongin panggilan? Karena gue percaya Tuhan punya panggilan yang luar biasa terhadap Empower. Sebagai gereja, komunitas yang udah dimulai 6 bulan yang lalu, secara official sih kita udah mau, guys, 2 minggu lagi kita happy birthday 1 tahun. Wow! Tapi 6 bulan yang lalu kita baru disahkan menjadi sebuah gereja.
Dan sebagai sebuah gereja, kita punya panggilan Tuhan yang sangat besar. Tapi gue percaya untuk kita sebagai komunitas bisa menghidupi apa yang Tuhan rencanakan untuk diri kita di tahun ini bersama-sama. Lu jangan kemana-mana dong, tenang dulu dong. Lu kira lu di sini cuma buat ngasih tahu lu single? Lu di sini buat Tuhan, bro. Oke. Untuk itu gue percaya bahwa kita harus mengerti masing-masing secara individu apakah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup lu? Apa panggilan Tuhan dalam hidup lu? Nah, untuk itu di bulan ini kita belajar bahwa ada 4 tahap, 4 step, 4 fase yang kita lihat orang-orang di Alkitab menjalani itu semua untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kita belajar di minggu pertama bahwa panggilan Tuhan dimulai dari Tuhan. Panggilan Tuhan dimulai dari Tuhan karena panggilan Tuhan bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi siapa yang memanggil kita. Kenapa dari Tuhan? Karena 1 Kolose berkata bahwa ialah kepala dari tubuhnya. Kepala. Alkitab berkata bahwa kita sebagai komunitas seperti sebuah tubuh dan Kristus, Tuhan sendiri adalah kepalanya. Ganteng juga ya Kristus. Ialah kepalanya, yaitu dari tubuhnya, yaitu jemaat. Karena ialah sumber kehidupan jemaat itu. Ialah anak sulung yang pertama-tama dihidupkan kembali dari kematian supaya dia sendiri yang menjadi yang terpenting dari segala sesuatu. Kita sadar bahwa untuk kita bisa menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita harus memulai dulu dari Tuhan. Kita bisa melakukan hal baik tanpa Tuhan, tapi kita tidak bisa melakukan panggilan Tuhan tanpa Tuhan. Tapi nggak cuma sampai sana, tahap pertama adalah Tuhan. Ini 4-4-nya ada huruf T mulainya guys. Minggu kedua kita belajar bahwa kita mulai dari Tuhan, kita lanjut dengan, semuanya udah tahu dong, boleh di-type, boleh disebut. Kita lanjut dengan teman. T kedua adalah teman, berarti bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lain. Gue nggak tahu sampai hari ini, gue nggak bisa menjelaskan dengan jelas. Banyak yang orang nanya ke gue, kenapa sih Tuhan yang kita percaya itu Tritunggal? Banyak yang bilang itu seperti, gue adalah seorang anak, tapi gue juga adalah seorang suami, tapi gue juga adalah seorang pastor gitu loh. Ada yang mencoba menjelaskan Trinitas seperti itu, ada yang mencoba menjelaskan Trinitas seperti air putih. Kalau dingin jadi es, kalau biasa jadi air, kalau panas jadi uap. Dan itu adalah semua menggambarkan Tuhan. Gue nggak tahu persisnya Tuhan itu seperti apa, 3 jadi 1. Tapi gue tahu kenapa. Karena Tuhan adalah kasih, dan kasih itu membutuhkan target. Gue nggak bisa bilang gue sayang, gue harus bilang gue sayang Waldo, istri gue. Gue sayang kopi gue sayang anjing gue. Itu butuh target. Makanya Tuhan Trinitas. Tuhan pun kita menyembah Tuhan yang komunitas. Yang membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya dia mencintai satu dengan Allah, Roh Kudus, dan Anak. Makanya dibilang Tuhan itu kepalanya dan kita itu seperti anggota tubuhnya. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang six pack, ada yang pundak, ada yang leher. Dan kita semua bersama-sama kita melengkapi satu dengan yang lain menjadi sebuah tubuh. Tapi bukan cuma kita butuh satu dengan yang lain, bukan cuma Tuhan, bukan cuma teman. Di minggu ketiga kita belajar bahwa yang ketiga kita butuhkan, kalau kita udah mengerti Tuhan dan teman, T ketiga adalah talenta. Ganteng, putih, pinter. Di situ sih Gobri. Lu jangan nyontek lah. Di situ sih. Talenta. Fokus kembali ke lain. Talenta. Mata lu tajam juga ya. Oke, talenta. Kenapa? Karena kita bukan cuma diciptakan berbeda, tapi perbedaan itu dibutuhkan untuk kita bisa melengkapi satu dengan yang lain jadi tubuh. Tangan kerjanya buat ngangkat. Bekerja. Kaki buat berlari. Nggak bisa ditukar. Alkitab berkata, di Korintus Alkitab berkata bahwa kita ini punya peranan yang berbeda. Mata nggak bisa bilang ke hidung gue mau jadi hidung nggak bisa bilang ke mata gue mau jadi mata karena fungsinya nggak. Tangan sama kaki bisa ditukar nggak Waldo? Nggak bisa. Kenapa? Karena fungsinya udah di masing-masing aja. Oke. Nggak bisa ditukar. Bisa nggak ditukar? Handstand. Bener? Kalau nggak percaya kita buktikan. Lu udah bilang tadi kan? Sekarang Waldo akan membuktikan kepada kita bahwa katanya tangan dan kaki bisa ditukar atau enggak. Dia akan melakukan handstand di tempat ini. Buktikan kepada kita, bisa nggak ditukar fungsi tangan dan kaki? Nggak bisa. Coba dulu, dia adalah laki-laki yang tidak pernah menyerah. Come on Waldo, kasih gue handstand. Jatuh nih. Nggak apa-apa, gue bantuin lo. Ini adalah handstand dari seorang Waldo. Di sini Waldo, oke. Lo handstand, lo butuh gue untuk pegangin tangan lo? Iya, coba silakan. Kurang sedikit saudara-saudara. Ayo, kita tukar fungsi dari tangan dan kaki. Berikan. Gue jadi badut nih. Hajar. Gua pegang kaki lo. Berikan yang terbaik. Oke. Kalian lihat.
kalau mau ditukar sih, ya bisa aja untuk waktu sementara, tapi fungsinya itu tidak baik dan benar. Tunggu. Jadi kalau kita wah, rusak itu itu berarti. So, the point is, poinnya ada, thank you banget Waldo. Tunggu, satu lagi. Poinnya adalah kalau kita menukar, kita saling beriri hati, kita saling melihat orang di Facebook, di Instagram, kayaknya hidup mereka baik dan kita mau menjadi orang lain, kita akan kehilangan panggilan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi diri kita, sesuai dengan kelebihan dan talenta kita maupun kekurangan kita. Tapi itu juga nggak semuanya, kan hari ini kita akan menutup seri ini. T yang terakhir, bukan cuma Tuhan, bukan cuma teman, bukan cuma talenta. Apakah itu? Kalian boleh tulis di komen, di chat saat ini, apakah T yang terakhir? Apakah potongan puzzle terakhir untuk kita bisa mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Apa Waldo? T yang terakhir. Teman-teman di sini juga boleh shout it out. Langsung dibocorin, nggak pakai lama, emang empower yang paling hebat. T terakhir adalah tujuan. Tujuan, kenapa? Karena pada akhirnya kita di sini bukan untuk seneng-seneng doang. Gue dari awal kita ngomong sama semua, kayak sama Brian Nelson, sama Karen, sama Onat Iyul, bahwa kita mau memulai sesuatu, keluarga, komunitas, gereja. Tapi ini bukan tempat untuk kita bermain-main, di mana kita semua saling mengenal Tuhan, kita happy-happy, kita berkomunitas, kita bersenang-senang, bukan cuma itu doang. Tapi kita punya satu tujuan yang lebih besar daripada kita semua. Karena sebagai sebuah tubuh, kalau kita udah mengerti bahwa Tuhan adalah kepalanya, kita adalah anggota tubuhnya, dan kita udah punya fungsi masing-masing. Kalau tubuh ini cuma berdiri doang, maka nggak ada artinya. Tapi kita diciptakan, Efesus berkata, untuk sebuah tujuan. Warlo bilang kita buat berjalan, kalau berjalan pakai tangan nggak bisa, tapi kalau pakai kaki, coba tunjukin, bisa nggak berjalan pakai kaki ke sana? Oke, sip. Dan nggak usah kembali. Thank you so much Waldo. See, dia berjalan sangat baik sampai dia nggak kembali lagi. Thank you so much bro. Kalau ada yang penasaran dengan Waldo, nomor teleponnya langsung aja lu DM gue. Tapi itulah yang kita akan hari ini lihat. Dan gue percaya setiap dari kita di tempat ini, dengerin gue guys. Kalau yang ada di YouTube, di Instagram, di IG, di TikTok, hari ini gue nggak tahu apakah kalian merasa kalian punya panggilan. Gue nggak tahu apakah kalian merasa kalian punya tujuan. Bahkan kalian merasa kalian mungkin nggak punya talenta, nggak punya teman, nggak punya komunitas, bahkan kalian nggak mengenal Tuhan. Tapi hari ini gue tahu dan gue percaya saat ini, di setengah jam yang kita punya sebelum acara ini selesai, ada Tuhan yang sayang lu. Dia mau menyatakan, dia mau mengasih tahu lu seberapa dia sayang dia mau mengundang lu ke keluarganya, dia mau memberikan lu talenta dan membuka mata lu terhadap hal baik yang udah taruh di hidup lu. Dan dia mau memberikan lu tujuan. Yuk kita lompat lagi ke Alkitab kita. Kita akan lihat bahwa dari zaman dulu, dari awal, kita udah diciptakan dengan tujuan. Gue mau cerita dikit, gue dari kecil guys. Dari gue lahir, gue udah punya tujuan hidup. Gue terlalu seru sama Waldo, jadi agak keringetan. Dari gue lahir, gue udah punya tujuan hidup. Apakah kalian tahu apa itu? Gue juga dulu kagak tahu. Kenapa? Karena tujuan hidup gue diberikan sama orang tua gue yang begitu luar biasanya. Mereka adalah pembisnis yang luar biasa. Jadi mereka udah tahu, udah merencanakan bahwa kita satu hari akan punya anak yang namanya Brian. Dan sebagai anak pertama, dia akan menjadi seorang bisnismen yang luar biasa. Dia akan meneruskan bisnis kita. Dia akan sukses dan dia akan menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, sungguh luar biasa. Mungkin untuk bahasa lainnya adalah gue dibuat menjadi asuransi masa tua orang tua gue. Dan itu adalah kebanyakannya kenyataan kita. Mungkin di sini-sini kalau orang tua, kita punya orang tua yang memiliki bisnis. Atau kalau kita punya orang tua yang profesional yang bekerja pada orang lain, kita mau diturunkan. Kalau bapak kita adalah akuntan, kita akan diajarkan menjadi akuntan. Dari zaman Tuhan Yesus juga seperti itu. Tapi di saat gue waktu itu belajar apa? Tentunya bisnis di Singapura. Gue balik, gue bantu bonyok gue. Dan pada saat gue bantu mereka, gue menjalani rencana mereka dalam hidup gue. Dan itu baik. Gue punya semua yang gue mau. Gue lumayan diberkati untuk memulai hidup dari keluarga yang lumayan ada. Semua yang gue butuhkan udah disediakan. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu, gue merasakan sesuatu yang sangat kosong. Gue merasakan sesuatu yang kayaknya ini doang. Gini doang. Gue bukannya bilang bahwa gue gak bersyukur guys. Gue bersyukur dengan semua yang mereka berikan kepada gue. Mereka orang tua yang luar biasa. Tapi kadang kalau kita menjalani kehidupan ini dan kita merasakan bahwa semuanya kita udah punya dan tetap kita tidak merasakan kepenuhan dalam hati kita. Kita tetap merasakan ada sesuatu yang kosong. Kadang gue berasa bahwa untuk ketemu Tuhan biasanya cerita kita cuma ada 1 dari 2.
Antara kita lagi turun-turunnya, kehidupan kita lagi hancur-hancurnya, kita kena masalah hubungan, keluarga, keuangan. Dan mungkin saat ini ada teman-teman yang berasa seperti itu. Kalian berada di titik paling bawah, udah gak bisa lebih hancur hidup kalian. Ketahuilah bahwa ada Tuhan yang mau mengangkat kalian. Kalau itu adalah cerita kalian hari ini, gue percaya dia akan berbicara kepada kalian. Tapi mungkin kalian seperti gue dulu, di mana pada waktu itu sebagai orang yang berumur 22 tahun, gue udah memiliki semua yang gue mau. Gue ada di atas, di puncak kesuksesan gue. Sebagai anak muda, bantu bokap, jadi bos, punya semuanya, bisa jalan-jalan, traktir teman makan, semuanya ada. Tapi tetap aja ada yang kosong. Kenyataannya pada saat kita nggak punya sesuatu, kita mau punya banyak, kita berpikir bahwa satu hari kalau gue punya rumah, kalau gue punya mobil, kalau gue punya pacar, kalau gue punya duit banyak, kalau gue udah dapat 1 juta follower di Instagram dan TikTok, gue akan memiliki semuanya. Ketahuilah bahwa itu semua nggak bisa memuaskan kalian. Seorang teologian yang terkenal bernama Jim Carrey, yaitu adalah aktor favorit gue pas kecil, dia bilang bahwa gue berharap semua orang memiliki semua yang mereka impikan, agar mereka semua sadar bahwa nggak ada satupun yang bisa memenuhi hati mereka. Dan dia bukan seseorang yang kenal Tuhan. Tapi dalam perjalanan gue menemukan kekosongan, dan justru di saat itulah waktu gue berumur sekitar 23-24 tahun. Di saat itulah, pada saat gue sedang berfoya-foya dalam hidup, gue bersenang-senang, di sana gue mulai mencari arti hidup. Gue bertanya-tanya, Tuhan, apa sih tujuan hidup gue? Karena gue dari kecil udah Kristen, gue dari kecil udah tahu Tuhan. Tapi gue gak pernah merasakan hidup gue penuh, dan gue bertanya-tanya, gue mulai merasa kayak, mungkin gak sih pada akhir-akhirnya yang dicari ini arti kehidupan itu ada di Tuhan. Gue mulai mengenal Tuhan lewat sebuah komunitas. Dan gue benar-benar terkejut karena dalam komunitas itu, gue menemukan itu adalah komunitas yang gak pernah ngejudge gue. Walaupun hidup gue masih porak-poranda, Selasa gue Tuhan-Tuhanan, Sabtu gue kayak dudu. Mereka gak pernah bilang, lu harus bertobat, lu harus berubah, lu bakal masuk neraka. Mereka cuma menerima gue apa adanya, dan mereka berjalan dengan gue di waktu gue mulai mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan di tengah perjalanan itu, 4 Juli 2014, gue ada di Australia karena teman-teman gue ngajak gue ikut yang namanya Hillsong Conference. Pas mereka gue tanya mereka itu apa, mereka bilang, oh itu Tomorrowland-nya orang Kristen. Gue kayak, oke, kita bakal party di sana. Dan di sana gue mengalami Tuhan. Gue berjumpa dengan Tuhan. Itu kayaknya lagi nonton film. Tuhan, gue nggak ngeliat dia, gue nggak pernah mendengar Tuhan sampai hari ini. Tapi gue kayak berasa itu gue dan dia. Dan kayak, tau gak sih yang di film-film semua suara mulai hilang. Terus gue kayak tinggal gue sama dia doang berputar. Dan gue berasa kayak di dalam hati gue ada yang bilang, Brian, anakku, ikutlah aku. Aku punya rencana atas hidupku. Dan gue nangis, itu ada konferensi yang besar, ada 20.000 orang duduk di sana. Gue di paling atas di belakang, dan gue nangis. Karena gue tahu, gue udah hidup dari kecil. Tapi baru hari itu, gue merasakan, Brian, ini nih, kalau lu mau menemukan apa yang lu cari-cari dulu, jawabannya di sini. Dari kecil gue suka banget baca komik. Udah bukan rahasia lagi, di Empower gue adalah salah satu orang yang paling wibu, otaku. Tapi dari dulu gue suka banget baca, bukan nonton. Siapa yang suka nonton anime? Kalian, sorry, manga is the best. Tapi gue dari dulu suka banget One Piece, Naruto, Bleach. Kenapa? Karena gue baca komik-komik itu dari kecil, dan gila ini seru banget ya, petualangan. Ada jagoan sama teman-teman, punya dengan kekuatan yang berbeda. Tapi gue sadar bahwa mereka semua punya tujuan. Mereka semua punya tujuan yang mereka bersama-sama lakukan. Untuk Naruto di One Piece, gila ini. Untuk Luffy di One Piece, dia mau menjadi bajak laut terhebat. Dan dengan tujuan yang itu, mereka bersama-sama maju ke arah sana. Untuk Ichigo di Bleach, dia punya tujuan untuk menyelamatkan teman-temannya, dan mereka bersama-sama ke arah sana. Dan untuk Naruto, dia bersama-sama mau mengubah dunia, dan bersama-sama teman-temannya dan Hokage dan Nakama. Mereka sama-sama ke arah sana. Hari ini pertanyaan gue adalah, apakah tujuan kita? Karena apa yang gue cari dari dulu ternyata adalah sebuah tujuan hidup. Gue bertanya, Mark Twain, seorang penulis, berkata seperti ini, ada 2 hari terpenting dalam hidup kita. Hari di mana kita dilahirkan, dan hari di mana kita mengerti kenapa kita dilahirkan. Kenapa lu dilahirkan? Kenapa lu dilahirkan? Dari zaman dulu di Alkitab, di Perjanjian Lama, sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai hari ini kita sebagai orang percaya, kalau kalian nggak merasa kalian punya tujuan, biar gue kasih tahu hari ini, lu punya tujuan. Lu punya tujuan, dan tujuan lu nggak terlalu beda, nggak terlalu jauh.
dari dulu sampai sekarang di cerita semua orang, termasuk cerita kehidupan Tuhan Yesus, sama. Apakah itu? Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang banyak orang yang tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk dunia. Makanya gue kesel banget, gue sebel, gue stres kalau ada orang-orang yang bilang, "Oh bro, lu kok dengernya musik duniawi? Bro, lu kok kumpulnya sama temen-temen yang duniawi? Bro, lu kok mainnya yang dunia?" Tuhan Yesus orang yang paling duniawi. Dia bukan cuma suka dunia, cinta dunia, dia bahkan mati mengorbankan nyawanya untuk dunia. Tujuan kita adalah untuk dunia ini. Kalau kita di sini sebagai Indonesia nggak usah jauh-jauh. Tujuan kita adalah judul khotbah gua hari ini. Kalau kalian mencatat, kalian sebaiknya mencatat. Kenapa? Kalau kalian satu hari mati, kalian nggak perlu ngantri di depan surga. Keluarin catatan kalian, masuk langsung. Ketawa dong. Thank you so much. Enggak, please jangan. Jangan masukin gue kepada akun-akun satir tertentu. Please, bercanda. Di Empower ini humornya sangat tinggi guys, luar biasa. Tapi poinnya adalah, tujuan kita adalah, catat ini, bersama bagi bangsa. Sekali lagi semua, oke, thank you. Sekali lagi semuanya. Bersama bagi bangsa. Yes, itu adalah tujuan Tuhan dari zaman dulu. Makanya di Lukas 5 ayat 29 sampai 32, waktu itu ada seseorang yang komplain kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang, "Tuhan Yesus, lu kok kerjaannya party terus? Lu kok kerjaannya jalan-jalan sama orang berdosa? Lu kok kerjaannya makan, minum, melakukan hal-hal yang orang suci harusnya nggak lakukan, tapi lu malah ngelakuin semua itu yang orang-orang di luar lakukan. Kenapa kalau kita ketemu lu bukan ada di gereja, tapi lu malah ada di bar? Kenapa kalau kita ketemu lu bukannya lagi menyembah dan baca Alkitab, tapi lu malah ngobrol dengan orang-orang yang tidak pantas lu obrolin?" Dan di situ Tuhan Yesus membalas seperti ini. Waktu itu ceritanya ada pesta, di tengah-tengah pesta, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Waktu itu pemungut cukai adalah orang-orang yang paling dibenci, yang paling tidak dipandang oleh masyarakat, terutama oleh pemuka agama. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, nah ini adalah orang-orang yang Kristen banget nih, bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Perhatikan apa yang Tuhan Yesus balas. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Tuhan Yesus datang ke dunia ini dari surga, dari dimanapun dia berada, karena dia cinta dunia, dia cinta bangsa, dia cinta bangsa Indonesia. Dia mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya kepada bangsa Indonesia, agar semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini dia udah nggak ada di sini, dia udah pergi bangkit naik ke surga. Dan dia menyerahkan misinya kepada 12 murid-muridnya. Dan sampai hari ini misi itu diberikan kepada muridnya, dan muridnya, dan muridnya, dan muridnya, dan muridnya, dan muridnya, dan sampai kepada tangan kita di Empower. Gue kadang suka berpikir seperti ini. Ada yang pernah hubungan jarak jauh nggak? Long distance relationship, ada yang pernah? Angkat tangan? Oke, bini gue angkat tangan, Wayne angkat tangan, Revi angkat tangan, Dil angkat tangan. Siapa lagi yang pernah long distance? Gianni angkat tangan. Alright, kalau kalian long distance, pertanyaan gue, yuk kita interaktif ya. Yang di sini boleh balas di kolom chat. Kalau kalian long distance, kalian mau nggak sih ketemu? Long distance itu artinya jarak jauh, artinya biasa luar kota atau luar negeri. Kalau kalian hubungan jarak jauh, kalian mau nggak sih ketemuan? Mau. Udah tahu dong rasanya. Aduh sayang banget gue sama pacar gue pengen banget ketemu, dan setiap kali kayaknya bisa ketemu seneng banget. Kalau nggak bisa ya udah deh, gue paling nggak bisa video call sama dia gitu kan. Paling nggak kalau nggak bisa ngelihat, kalau nggak bisa ketemu bisa dilihat gitu. Kita mau. Tapi kita biasanya nggak ketemu karena suatu sebab. Gue nggak tahu kenapa. Kalau gue sama Karen waktu itu gue lagi sekolah di luar negeri. Jadi demi sekolah kita long distance. Ray waktu itu kenapa long distance? COVID. Karena COVID saat ini ya long distance Revi sama Steph. Long distance dari Tebet
sama Jakarta sama Pik sama Tebet long distance karena COVID. Tuh gara-gara COVID. Dan gue nggak tahu kenapa, tapi semua long distance itu dipisahkan karena suatu alasan dan mereka kagak ketemu. Tapi kalau bisa, mau nggak sih? Kalau kalian bisa merubah hal-hal yang long distance, pengen nggak langsung ketemu? Musa berkata bahwa hubungan kita dengan Tuhan saat ini adalah seperti itu. Dia bilang satu hari kita akan bertatap mata dengan Tuhan tanpa adanya selaput, tanpa adanya topeng. Dan saat ini hubungan kita sama Tuhan ini kayak nggak ketemu dengan langsung karena kita masih ada di dunia yang ini, yang penuh dengan dosa. Tapi satu hari nanti itu bakal ketemu langsung. So here's the question. Kalau kita saat ini kayak long distance kepada Tuhan, dan kalau Tuhan sayang kita, kenapa kita masih long distance? Coba gue tanya, Tuhan bisa ngerubah semuanya nggak? Bisa. Kalau gitu kenapa Tuhan biarin kita di sini tersiksa? Kenapa Tuhan tetap biarin kita di sini sakit-sakitan, harus kerja, nggak ada duit, kena COVID, kena kanker, diputusin pacar, ditinggal orang tua, berantem hubungan? Kenapa? Yes, why? Kenapa nggak? Gue terima Tuhan Yesus, haleluya, amin. Langsung gue hilang, hilang. Mungkin kalau mati terlalu sadis ya, hilang aja. Terus nggak ada yang pernah inget Brian siapa. Terus gue udah sama Tuhan di surga. Enak kan? Ya. Terus kenapa kita di sini? Soalnya nggak di sana. Kata Wayne soalnya nggak di sana. Ya betul sih, tapi kenapa kita di sini? You know, gue yakin pada saat gue sama Karen long distance, hal yang paling bikin Karen bakal kesel adalah kalau kita udah long distance 2 tahun, terus dia kira gue belajar, terus akhirnya kita bertemu, dan gue bilang ke Karen, Beb, kita akhirnya udah nggak long distance nih, seneng banget. Tapi maaf ya, gue sebenarnya selama ini nggak belajar. Gue bisa bayangin Karen bakal kayak, lu bercanda, kita udah long distance gue tahan-tahanin karena lu punya tujuan belajar. Dan hari ini lu bilang lu enggak. Gue pengen kalian mengerti. Gue yakin banget hari ini kita masih ada di sini dan Tuhan nggak panggil kita saat ini juga kita ada di surga. Karena kita ditahan dengan sebuah tujuan. Wow. Hal terkuat di dunia ini Alkitab berkata adalah cinta kasih Tuhan kepada kita. Kalau gitu, kenapa cinta itu tidak cukup untuk menarik kita ke surga? Kenapa kita masih di sini? Kekuatan apa sih yang bisa menahan kita? Gravitasi macam apa yang bisa menahan kita? Kita belum naik. Kalau cinta kasih Tuhan adalah hal terkuat, gue yakin, ini fisika ya, kalau X adalah hal terkuat, yang lebih kuat dari X apa? Teman-teman gue yang fisika tolong. Kalau X adalah variabel terkuat, yang lebih kuat daripada X apa? X kuadrat. X kuadrat, yes. Bukan Y, bukan Z, bukan A, bukan B, bukan C, karena semua itu adalah lebih nggak kuat daripada X. Tapi kalau X yang terkuat, yang lebih kuat dari X adalah 2X, 3X, X kuadrat. Artinya, gue yakin alasan satu-satunya kenapa Tuhan nggak saat ini panggil kita, padahal dia sayang banget sama kita, karena dia juga sayang sama orang lain di sekitar kita. Dan dia tahu kalau aja gue nggak panggil Brian saat ini, tapi gue biarin Brian masih berada di dunia, 1 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi, Brian bakal datang ketemu gue, tapi dia nggak bakal datang sendirian. Dia bakal datang sama teman-teman gue yang lain, anak-anak gue yang lain, dan gue bisa menikmati itu semua. Dan itulah gue yakin kenapa kita masih ada di sini, karena kita bersama bagi bangsa. Misi kita di Empower, gue berharap kita nggak bakal jadi tempat untuk orang-orang kita bermain aja untuk orang yang percaya Tuhan. Tapi kita di sini untuk, ini misi Empower, simple, untuk membawa Tuhan Yesus ke Indonesia dan Indonesia kepada Yesus. Dan kalau kalian masih bingung apa sih Empower itu? Empower Indonesia adalah gereja digital pertama di Indonesia yang mengabarkan kasih Yesus kepada semua generasi dan membangun rumah digital bagi semua orang. Kita baru menemukan kata-kata itu, jadi gue pengen kita semua belajar dan gue nggak sampai salah sebut. Yuk kita baca bersama-sama. Siapa sih kita, guys? Empower Indonesia adalah gereja digital pertama di Indonesia yang mengabarkan kasih Yesus kepada semua generasi dan membangun rumah digital bagi semua orang. Tim musik boleh naik ke atas. Kita ada di sini bersama bagi bangsa. Dan gue pengen akhirin dengan ini. Ada 3 hal. 3 hal sederhana. Apa sih artinya bersama bagi bangsa? Bersama bagi bangsa. Yang pertama, bersama bagi bangsa artinya kita menjadi berkat bagi bangsa. Kejadian 1, waktu itu Tuhan Yesus panggil Abram
Dia bilang ke Abraham, tinggalkanlah negerimu, kau keluargamu, dan rumah ayahmu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur sehingga engkau akan menjadi berkat. Tuhan Yesus dari zaman dulu menggunakan Abraham dan bangsa Israel untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Saat ini Empower, saat ini kalian dimanapun kalian berada, ketahuilah bahwa dari diri kalian, melalui pekerjaan kalian, melalui sekolah kalian, melalui apa yang kalian lakukan, Tuhan mau kalian menjadikan kalian berkat untuk orang-orang di sekitar kalian, berkat kepada bangsa-bangsa. Ketahuilah ini, bahwa kalian diberkati Tuhan. Mungkin kalian belum bisa melihatnya, tapi kalian akan melihat bahwa kalian diberkati Tuhan. Tapi pada saat kalian sudah mendapatkan berkat itu, ingatlah bahwa kita bukan pemilik berkat Tuhan untuk kita. Tapi kita adalah pengurus berkat Tuhan untuk orang lain. Kita bukan pemilik, kita adalah pengurus. Kita akan diberkati berlimpah ruah Empower. Gue percaya itu. Tapi itu semua untuk orang lain. Selain kita menjadi berkat bagi bangsa, kita juga menjadi saksi bagi bangsa. You see what I did there? Bersama, berkat, saksi. Ya, oke, fine. Saksi bagi bangsa. Yesaya 55 ayat 4-5, Nabi Yesaya berkata seperti ini. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja. Buat kalian di sini, kalau kalian nggak tahu, kalian adalah raja dan ratu. Dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ingat ini guys, kita ditujukan, diurapi dan dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Dia kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa. Dan gue mau kalian mengerti di sini bahwa ini bukan waktunya lagi kalau kalian mendengar saksi artinya gue harus ngasih tahu kepada teman-teman gue yang beda agama bahwa mereka salah, mereka sesat, mereka berdosa dan masuk neraka. Bukan itu yang dimaksudkan. Mungkin ada waktunya di zaman dulu itu berguna, tapi sampai hari ini gue sadar bahwa temen gue yang gak percaya Tuhan gak peduli dengan apa yang gue pedulikan. Karena apa yang gue pedulikan itu penting bagi gue, tapi gak penting bagi mereka. Tapi mereka peduli tentang gue. Catat ini Empower. Kepercayaan lu adalah pendapat lu yang mungkin bisa dibantah. Tapi kesaksian lu adalah pengalaman lu yang enggak bisa dibantah. Artinya apa? Jangan kasih tahu mereka apa yang lu percaya, tapi kasih tahu orang-orang di sekitar lu apa yang lu alamin. Seberapa Tuhan udah baik sama lu, seberapa Dia merubah hidup lu, dan bikin orang penasaran karena ada Tuhan yang baik banget sama lu. Bukan cuma lu dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa, lu dipanggil untuk menjadi saksi bagi bangsa. Dan inilah yang jangan lupa di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dibilang engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Makanya 6 bulan lalu pada saat kita melihat bahwa ada sebuah kesempatan untuk mengabarkan Tuhan, kebaikannya kepada semua orang melalui media digital. Gua, Karen, Brian Nelson, Irene, Onatiul, kita memutuskan untuk memulai sesuatu yang berbeda. Kita akan memulai gereja digital pertama di Indonesia. Dan sampai hari ini Tuhan udah bawa kita sejauh ini. Sungguh luar biasa. Dan Tuhan masih banyak akan melakukan hal-hal luar biasa banget guys. Selain berkat bagi bangsa, saksi bagi bangsa, dan yang terakhir adalah ini. Dia mau menjadikan kita magnet bagi bangsa. Magnet bagi bangsa, bersama. Berkat bagi bangsa, saksi bagi bangsa, magnet bagi bangsa. Maksud gue apa magnet? Yohanes 4 ayat 22, dia berkata seperti ini. Yohanes 12 ayat 32. Dia bilang, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ingat ini Empower, bahwa tujuan utama kita adalah untuk menjadi seperti Dia. Dan untuk menarik orang-orang mendekat kepadanya. Paulus berkata, ikutlah aku seperti aku mengikuti Tuhan Yesus. Harapan gue, doa gue adalah kita di Empower, kita akan sangat diberkati, kita akan sangat digunakan Tuhan. Dan pada akhirnya semua itu, seperti yang tadi gue bilang, adalah untuk agar orang melihat kita dan melihat melalui kita. Ada Tuhan yang sayang mereka. Hari ini gue gak tahu apa yang lu alamin. Gue gak tahu kesusahan apa, masalah apa. Tapi gue ada di sini untuk ngasih tahu lu bahwa Tuhan sayang lu. Dan sebelum Dia bisa menggunakan lu dan berkarya melalui diri lu, Dia terlebih dahulu mau mengubah lu.
Sebelum dia menyatakan cintanya kepada semua dunia melalui elu, dia terlebih dulu mau menyatakan cintanya kepada lu. Gua nggak tahu kenapa kalian ada di sini. Mungkin kalian berada yang kayak tadi gue bilang dalam masa hidup yang kayaknya lagi susah banget, Brian. Gua nggak tahu. Asik sih lo ngomong bersama gini, tapi gue sendiri aja dalam kehidupan gue udah nggak ngeliat jalan keluar. Hey, Tuhan mati untuk semua orang, untuk semua bangsa-bangsa. Tapi terlebih lagi dia mati. Kalau dia belum mati cuma untuk lu sendiri, untuk menyelamatkan lu saja, dia akan melakukan hal itu. Gue mau berdoa untuk sekelompok orang di tempat ini. Mungkin kalian belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Temen gue yang ada di Instagram, Zoom, TikTok. Mungkin kalian nggak pernah mendengar dia, tapi hari ini kalian mendengar ada seseorang yang sayang dia. Jangan tinggalkan momen ini tanpa memperbaiki hubungan lu dengan dia. Atau mungkin lu adalah orang Kristen dari dulu, tapi tahu nggak sih iman kita itu bukan keputusan yang diambil sama orang tua kita, tetapi harus kita yang mengambil keputusan itu. Atau mungkin kalian udah pernah ngikutin Tuhan, tapi kalian tahu hari ini kalian jauh dari dia. Sungguh hari yang luar biasa untuk kembali kepadanya. Kalau gue bisa duduk di depan kalian dan nanya, apakah kalian mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Bukan sebagai agama. Gue nggak nanya agama kalian apa. Gue nanya, lu kenal dia nggak? Mungkin lu kenal dia dengan nama Tuhan Yesus. Atau mungkin lu kenal dia dengan nama yang lain. Apapun itu, dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dan dia saat ini mengetuk pintu hati kalian. Dengan semua mata tertunduk dan semua mata tertutup dengan kepala tertunduk. Gue pengen memberikan satu kesempatan kalau kalian masih belum mengenal dia saat ini. Gue akan berdoa sebuah doa yang namanya doa keselamatan. Dan kalau kalian bilang, Brian please, gue pengen kenal dia. Gue pengen mengikuti dia. Gue pengen menjadikan dia Tuhan dan Raja gue. Kalau kalian mau bilang gitu, dengan semua mata tertutup, kalian boleh taruh tangan kanan di atas hati kalian. Di atas dada kalian. Dan ikuti kata-kata gue saat ini. Ini adalah doa yang akan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup lo. Dia akan menyelamatkan lo, dia akan menghapuskan semua dosa lo, dan dia akan menjadi raja atas hidup lo. Ikuti kata-kata gue. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Aku percaya Engkau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, untuk menebus dosaku. Saat ini, aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Rajaku. Berikan aku kehidupan yang baru. Berjalanlah bersamaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.